Hai guys, kali ini gua akan review nih sebuah rumah yang menurut saya itu cocok banget buat kamu yang lagi cari rumah dengan cicilan di bawah 3 jutaan. Ingat ya, di bawah 3 jutaan. Pokoknya cicilannya tuh worth it banget buat kamu. Apa bener sih worth it itu? Nah, bersama saya Mr. Iji dari Iji Home, mari kita lihat nih rumahnya nih dari depan sampai ke belakang. Yuk ikutin saya. Oke, kita mulai dulu nih dari bagian depan. Nah, rumah ini adalah tipe 27 tanahnya 60 atau tipe 2760 lah ya. Nah, untuk lebar depannya ini adalah 6 meter. Panjang lahan ini sampai ke belakang sana itu 10 meter. Nah, bagian depan ini terdapat parkir biasa ya, carport terbuka ya, nggak ada kanopinya loh ya. Nanti kamu bikin sendiri tuh kanopi itu. Beserta dengan ada taman juga di sebelahnya. Tapi sedikit berbeda nih untuk lebar carportnya nih. Biasanya kalau tanah 6 meter itu kan dibagi 2, 3 meter carport, 3 meter itu buat taman. Tapi di sini carportnya sepertinya sih lebarnya itu 3,5 meter. Nah, panjang sampai ke ubin itu 4 meter. Kalau teras itu sih setengah meter lah kalau nggak salah panjangnya. Jadi tamannya sudah dikurangin setengah meter tuh. Itu bagus itu karena kenapa? Biasanya sih kalau rumah-rumah yang lebar parkirnya itu 3 meter, itu kalau sudah masuk mobil satu ya city car, agak-agak jalannya itu susah lah untuk parkir kendaraan seperti motor. Tapi kalau ini lebih mudah karena dia lebarnya 3,5 meter. Untuk desainnya sendiri nih ya, kalian tentukan sendiri nih. Kasih masukan dong buat saya di kolom komentar. Karena jujur saya bukan orang arsitek, saya kurang mengerti masalah desain-desain dari perumahan. Kalau dilihat dari atapnya kan agak meninggi ya. Apa Skandinavia kali ya kayak gini ya. Ya kalian bantu dah tuh kasih komen tuh desainnya seperti apa sih. Apakah masuk desain minimalis atau desain apa. Nah kalian bisa bantu di kolom komentar ya. Oke kita lihat nih bagian tengah dari rumah ini. Sekarang kita sudah sampai nih di area atau ruang tengah dari rumah ini. Nah tadi kan di depan itu kan karena parkirannya diperlebar 3,5 meter. Tentu area entry-nya ini pun melebar jadi 3,5 meter. Kalau biasanya kan kalau rumah itu 3 meter ya area entry-nya ini dari dinding itu sampai ke pintu ini kan 3 meter. Nah ini lebih lebar nih 3,5 meter. Sementara kalau panjang kesininya ini ruang tamunya ini 3 meter 20 lah kurang lebihnya. Jadi rumah ini memiliki ruang tamu lebih lebar setengah meter lah dibanding desain pada umumnya. Nah dengan lebar seperti ini otomatis kan karena entry-nya ini atau pintu masuknya bergeser setengah meter gitu ya. Ruangan ini menjadi sedikit dalam nih, lebih lebar dia. Jadi kalau kalian kasih apa ini kursi tamu di sini, ini space-nya tuh ke jalan ini masih sangat lega. Karena ada penambahan setengah meter tadi. Jadi lebih enak lah kalau menurut saya ruang tamu untuk rumah ini. Oke, kita langsung aja nih ke kamar pertama dari rumah ini. Yuk ikutin saya ke sini. Well, kita sampai juga nih di kamar pertama dari rumah ini nih. Nah, kalau kamar ini sendiri dimensinya adalah 2,5 meter lebarnya. Nah, panjangnya 3,5 meter. Nah, lebih sempit memang sedikit kalau dari segi lebar ya, setengah meter ya. Karena tadi kan ada pelebaran dari ruang tamu. Nah, walaupun dia lebih sempit, tapi panjangnya ini ditambah setengah meter. Jadi kalau rumah itu biasanya kan panjangnya itu 3 meter lah biasanya itu udah gede. Nah ini panjangnya kalau saya lihat di denahnya itu 3,5 meter. Tentunya kalau kamar kita itu dengan bentuknya seperti ini memanjang, tentu juga beda lah dalam penataan dari interiornya. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih ini tempat tidur utama di sini nih. Jadi kan tempat tidur utama biasanya kan 2 meter ya. Nah 2 meter, nah kalau lemarinya di sini, ini space-nya ini masih luas loh. Hitungan saya ini masih 3 ubin lah space-nya dari tempat tidur ke lemari. Kalau seandainya kalian taruh tempat tidurnya di sini dan lemarinya di sini.
Nah untuk space 90 cm atau 3 UB ini kalau menurut saya pribadi itu sangat lebar untuk rumah seperti ini. Posisi kamar ini sendiri ya persis ya di sebelahnya taman ya. Jadi ada view lah ke taman buat yang tidur di kamar utama ini. Oke, nah kita lihat nih ada kamar kedua nih yang lebih disebutnya kamar anak. Yuk ikutin saya terus ya. Jeng jeng, wah berasa efek-efek kayak di video-video zaman now cuy. Nah sekarang kita ini berada di kamar kedua ya, atau lebih tepatnya kamar untuk anak. Nah kamar ini dimensinya itu kalau lebarnya ini tetap 3 meter, tapi panjangnya dikurangin nih. Biasanya sih saya dapat kamar kayak gini nih, panjangnya itu 2,5 meter lah minimal. Nah kalau ini 2,2 meter, memang lebih kecil. Jadi bentuk kamar ini lebih melebar ya. Ya dibuat lebih sempit ya memang karena mungkin untuk anak kali ya. Tapi bisa nggak sih kamar ini digunakan untuk 2 anak? Nah kita akan lihat perlahan-lahan ya. Untuk kamar itu sebenarnya kuncinya itu adalah di pemilihan furniture. Contohnya nih ya, kalau kalian kasih tempat tidurnya itu sebelah mana sih? Nah itu paling penting tuh. Karena ini kan lebarnya kan 2,2 meter, ya tentu kalian harus membuat tempat tidur itu memanjang dari sini ke sini. Karena kan panjangnya kan 2,2 meter, biasanya dipan itu panjangnya 2 meter, masih cukup lah dia, masih tersisa 20 cm. Untuk lemarinya kalian tinggal pilih aja nih, mau ditaruh di sebelah sini atau di sebelah sini. Masih cukup kok kalau kamar ini walaupun 2,2 meter. Tapi kalau kalian pengen 2 anak ya seperti biasa saya sarankan selalulah gunakan tempat tidur yang bertingkat supaya area dari kamar itu tetap terasa cukup untuk 2 anak. Oke, kita nggak usah panjang-panjang ya. Kamar pada dasarnya cuma kotak doang ya. Nah kita lihat nih ke area belakang nih. Karena di area belakang ini yang menurut saya salah satu yang terjadi perubahan dari desain sebelumnya yang menurut saya cukup menarik nih untuk kalian tahu. Kalian udah nyampe duluan di area belakang rumah ini. Nah ini adalah area belakang dari rumah ini, di mana area belakang ini 2,3 meter, lebarnya tuh ke sana itu adalah 6 meter. Nah untuk area dapur sama sih 2,3 meter dikali 3 meter kesininya panjangnya. Untuk area geraknya sendiri seperti kalian sendiri, ini area masaknya. Ya kalau kalian masak sih masih cukup ya. Mungkin di sini bisa kulkas kalian ditaruh di sini lemari piring lah ya, masih bisa lah, masih cukup. Area geraknya masih cukup lah untuk rumah yang sangat minimalis ini. Sekedar informasi buat kalian ya, ini kan atapnya sudah ada ya. Tapi saya sudah tanya ke pengembangnya, jadi kalian cuma dapat area dapur, mungkin atapnya ini tidak ada. Tapi kalian gak usah khawatir karena ini kan tadi lebarnya kan 2,30 meter sampai ke sini kan 3 meter. Nggak lebar lah kalau kalian mau menambah atap penutup dari dapur ini. Tipe baru ini memiliki perbedaan pada bagian dapur ini nih, area belakang ini nih, dibanding tipe yang lama ya. Kalau tipe baru ini kan dapurnya sudah ada, kalau tipe lama setahu saya itu cuma ada area belakang saja, dapurnya tidak ada. Nah ini area belakang ini sebelah sana juga sudah terisi dengan kamar mandi. Beda seperti tipe sebelumnya ya. Kalau tipe sebelumnya kamar mandi itu ada di dalam rumah. Oke, kita lihat aja langsung nih ke sisi sebelah sana nih. Nah, di sisi sebaliknya ini, di sini baru ada kamar mandinya ya. Kalau lihat dari dimensinya, kamar mandi ini lebarnya 1,5 meter, tapi panjang ke dalamnya itu 1 meter 75 cm. Nah, ini ada space lagi nih sekitar 1 meter ya. Ini
Buat apa ya? Mungkin cocoknya mungkin buat mesin cuci juga cocok kayaknya di kamar mandi ini. Nah kalau tipe lama kamar mandinya itu di dalam. Kalau tipe yang baru kamar mandinya sudah ada di belakang. Nah sekedar tip nih buat kalian nih. Kebetulan saya pernah jual rumah komersil dengan luas tanah yang sama dengan desain yang mirip-mirip gitu ya. Nah seperti kalian lihat ini kan dinding ini adalah pemisah antara ruang tamu dengan area belakang. Nah kalau di rumah yang dulu itu saya pernah lihat itu bagus banget, itu desainnya sederhana. Dinding ini tidak ada, terus dapur ini dipindahkan ke sini. Kalau menurut pengalaman saya sih untuk membuat seperti itu tidak perlu biaya banyak ya. Karena kan cuma buang dinding ya sama memindahkan dapur. Tapi itu efeknya itu lebih banyak tuh, lebih estetik, ruangannya lebih luas, terus biayanya juga tidak terlalu banyak. Bahkan kalau saya bilang tidak banyak. Perumahan ini berada di tepi jalan utama Ciampea Bogor, kurang lebih 10 menit dari kampus IPB Dramaga. Well, sudah kalian lihat sendiri kan rumah ini dari depan sampai ke belakang. Nah rumah ini sendiri tidak perlu lagi banyak perubahan ya. Karena kamar mandinya itu sudah berada di belakang ya. Terus sudah ada dapurnya juga nih. Nah paling kamu cukup menambahkan penutup sedikit lah di bagian atap dapur. Itu juga nggak banyak lah seperti kalian lihat sendiri tadi di video sebelumnya ya. Nah karena rumah ini adalah rumah bersubsidi, tentunya cicilannya itu sangat-sangat bersahabat. Terutama buat kamu nih yang benar-benar lagi cari cicilan rumah itu di bawah 3 juta. Cicilan rumah ini cuma 1,2 juta guys. Rumahnya itu bebas DP nggak sih? Tentu dong, tentu tidak maksudnya. Nah tapi kamu nggak usah khawatir nih, DP-nya itu cuma 5 juta tuh sudah all in. Kalau menurut saya pribadi, DP 5 juta untuk rumah seperti ini itu sudah sangat worth it guys. Dan lagi kalian kan akan dapat nih cicilan dengan bunga yang sangat ringan loh. Coba kalian bandingkan dengan rumah komersil, di mana cicilannya itu bisa 2 kali lipat lebih besar guys. Nah ini saya nggak gombal untuk jualan nih. Rumah dengan cicilan seringan ini flat lagi sampai lunas ya. Dengan desain yang seperti ini nih. Nah pasti nggak akan lama guys terjualnya. Jadi buat kamu yang tertarik, ya mendingan jangan nunggu lama-lama ya guys ya. Sekedar intermezzo aja nih buat kamu yang lagi cari rumah KPR nih. Sebaiknya kamu cek juga deh video-video edukasi dari kami. Seperti tahapan apa saja sih yang akan kamu laluin saat membeli rumah KPR sampai selesai. Dan masih banyak loh konten-konten edukasi seputar edukasi properti tentunya ya. Yang mana linknya bisa kamu temukan di kolom deskripsi video ini ya. And buat kalian yang pengen info lengkap rumah yang ini, jangan lupa cek di deskripsi video di bawah ya. Buat lihat update cicilan, promo, lokasi, dan informasi lainnya tentunya. Atau biar mudah nih, kamu bisa langsung hubungin Easy Home aja di WhatsApp yang ada ini nih. Seperti biasa nih, kalau video ini bermanfaat ya tolong di like dong. Atau kalau kamu lagi gabut banget nih ya, share-share aja deh video ini ke mereka yang membutuhkan. Pergi ke pasar bertemu sahabat. Kasih tahu, di Easy Home ada rumah dengan harga yang sangat bersahabat. Masih cari-cari rumah? Di Easy Home aja. Pasti lebih mudah.